Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Widya Ulhak dengan NIM 21133092. Baiklah, di sini saya akan membahas soal kaji ulang yaitu skedul anggaran untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Baiklah, untuk soal kaji ulang skedul anggaran yaitu sebagai berikut. Minor Corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan tahun untuk 2 kuartal pertama di tahun ketiga. Perintah yang pertama, produk perusahaan dijual dengan harga 8 per unit, yaitu dalam satuan US dollar, yang anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal ke depan adalah sebagai berikut. Untuk kuartal tahun kedua yang pertama, anggaran penjualan atau unitnya yaitu 40.000. Untuk kuartal tahun kedua, bagian yang kedua itu 60.000. Kemudian kuartal tahun kedua yang bagian 3, anggaran penjualan per unitnya itu 100.000. Kemudian kuartal tahun kedua yang bagian 4, anggaran penjualan per atau unitnya itu 50.000. Kemudian untuk kuartal tahun ketiga, bagian pertama, anggaran penjualan unitnya itu sebesar 70.000. Kemudian kuartal tahun ketiga yang bagian kedua, untuk anggaran penjualan unitnya itu yaitu sebesar 80.000. Kemudian perintah yang B, penjualan ditagih dengan pola berikut. 75% penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar 65.000 US dollar dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Dan piutang tidak tertagih dapat diabaikan. Kemudian perintah yang ketiga atau yang C, perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal yang bernilai 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Kemudian perintah soal yang D, yaitu dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal yaitu sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Dan pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku yaitu sebanyak 23.000 pon. Kemudian perintah soal yang E, biaya bahan baku adalah yaitu 0,80 US dollar per pon. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola berikut. 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya itu sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan menunjukkan adanya utang usaha yaitu sebesar 81.500 US dollar untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Baiklah, di sini soal kajulang ini yaitu kita diminta untuk menyusunlah anggaran dan skedul berikut untuk tahun yang bersangkutan yang menunjukkan angka-angka kuartalan dan total. Yang pertama itu kita diminta untuk anggaran penjualan dan skedul perkiraan penerimaan kas. Itu yang kedua diminta untuk membuat itu anggaran produksi. Yang ketiga kita diminta untuk membuat anggaran pembelian bahan langsung dan skedul perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Baiklah, ini jawaban soal kaji ulang. Yang pertama itu anggaran penjualan yang disusun sebagai berikut. Tadi diketahui di soal bahwa kuartal tahun 2 itu anggaran penjualan unitnya itu yaitu yang pertama ada 40.000, yang kedua 60.000, yang bagian ketiga itu 100.000, yang keempat 50.000. Maka total anggaran penjualan unit kuartal tahun kedua dari yang pertama sampai yang keempat yaitu terdapat 250.000 unit. Kemudian harga jual per unit tadi di soal sebelumnya sudah dijelaskan bahwa harga jual per unitnya itu 8 US dollar. Maka semuanya 8 US dollar. Nah, maka total penjualan untuk kuartal tahun kedua bagian pertama
40.000 dikali dengan 8 US dollar, maka hasilnya menjadi 320.000. Nah, kemudian untuk yang kuartal tahun kedua, bagian kedua, untuk total penjualannya itu 60.000 dikali 8 US dollar harga jual per unitnya, maka hasilnya menjadi 480.000. Kemudian kuartal tahun kedua bagian yang ketiga, yaitu anggaran penjualannya 100.000 dikali dengan 8 US dollar, yaitu harga jual per unitnya, maka total penjualannya itu sebesar 800.000. Nah, kemudian yang bagian keempatnya yaitu 50.000 dikali dengan 8 US dollar, maka total penjualannya menjadi 400.000. Kemudian untuk tahunnya yaitu dari total anggaran penjualan unit dari kuartal tahun 2 yang bagian yang pertama sampai yang keempat, hasilnya itu 250.000. Kemudian dikali dengan harga jual per unit yaitu 8 US dollar, maka total penjualan menjadi 250.000 dikali dengan 8 US dollar, yaitu menjadi 2 juta. Nah, kemudian berdasarkan anggaran penjualan, di slide sebelumnya, skedul penerimaan kas disusun sebagai berikut. Nah, piutang usaha saldo awal, kita lihat soal yang pertama tadi. Nah, di sini kita di soal bagian B bahwa diketahui menunjukkan perusahaan menunjukkan piutang usaha yaitu sebesar 65.000 US dollar. Nah, maka piutang usaha saldo awal di bagian satu itu kita buat itu 65.000 US dollar. Nah, maka kita catat di tahunnya itu sebesar 65 US dollar. Kemudian untuk penjualan kuartal pertama, tadi kita ketahui bahwa bentuk penagihannya itu ada 75% dan 25%. Nah, maka kita kalikan untuk penjualan kuartal pertama, yaitu dari slide sebelumnya kita ketahui bahwa kita ketahui bahwa total penjualan untuk kuartal pertama itu 320.000. Nah, maka penjualan kuartal pertama itu kita kalikan itu 320 US dollar dikali 75% untuk kuartal yang bagian pertama, kemudian yang 320.000 dikali 25% untuk kuartal bagian yang kedua. Nah, maka dihasilkan 320.000 US dollar dikali 75%, yaitu menghasilkan sebanyak 240.000 US dollar di kuartal bagian pertama. Kemudian 320.000 ini kita kalikan dengan 25%, maka hasilnya di kuartal bagian kedua itu sebesar 80.000. Nah, maka untuk tahunnya totalnya berarti 240.000 ditambah dengan 80.000, maka hasilnya menjadi 320.000. Nah, kemudian untuk penjualan kuartal kedua, sesuai dengan penjelasan di awal tadi, bahwa total penjualan yang kuartal kedua itu yaitu sebesar 480.000. Kita kalikan dengan 75%, itu posisinya itu nanti hasilnya di kuartal bagian kedua yaitu 480.000 dikali 75%, yaitu nilainya 360.000. Kemudian 480.000 ini kita kalikan dengan 25% ini, itu hasilnya 120.000 yang posisinya di kuartal bagian ketiga ini.
Kemudian untuk total tahun penjualan kuartal kedua itu sebesar 360.000 ditambah dengan 120.000 maka hasilnya menjadi 480.000. Nah, kemudian untuk penjualan kuartal ketiga tadi total penjualan sebelumnya itu sebesar 800.000. Maka dikalikan dengan 75%, maka hasilnya menjadi 600.000 di kuartal ketiga. Kemudian untuk 800.000 dikali 25%, maka hasilnya 200.000 di kuartal selanjutnya atau kuartal keempat. Maka total penjualan kuartal ketiga yaitu 600.000 ditambah 200.000, maka hasilnya itu sebesar 800.000. Kemudian selanjutnya itu penjualan kuartal keempat. Nah, penjualan kuartal keempat ini hanya dikalikan dengan 75%. Nah, maka kuartal keempat total penjualan tadinya kita ketahui bahwa sebesar 400.000 US dollar, kita kalikan dengan 75%, maka hasilnya pada kuartal keempat adalah 300.000. Nah, totalnya menjadi 300.000. Nah, kemudian total penerimaan kas untuk kuartal 1, 2, 3, dan 4, yaitu yang pertama kuartal 1 total penerimaan kasnya itu sebanyak 305.000. Kuartal kedua total penerimaan kasnya itu sebanyak 440.000. Kemudian kuartal penerimaan kas yang ketiga itu sebesar 720.000. Kemudian kuartal keempat total penerimaan kasnya itu sebesar 500.000. Nah, maka untuk total tahun dari semua kuartal ini yaitu sebesar 1.965.000 US dollar. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu berdasarkan anggaran penjualan dalam unit, yaitu anggarannya kuartal tahun kedua dan kuartal tahun ketiga. Anggaran penjualan per unit kita ketahui tadi untuk bagian pertama, kuartal yang pertama yaitu 40.000, kuartal kedua 60.000, kuartal ketiga 100.000, dan kuartal keempat 50.000. Nah, maka total anggaran penjualan dari kuartal 1 sampai kuartal 4 itu sebanyak 250.000. Kemudian untuk kuartal tahun ketiga, untuk kuartal satunya itu sebanyak 70.000, kuartal keduanya sebanyak 80.000. Nah, kemudian ditambah persediaan akhir barang jadi yang diinginkan. Nah, nilai kuartal 1, 2, 3, 4 yang 18.000, 30.000, 15.000, dan 21.000 itu kita dapatkan dari keterangan di bawah ini. Di keterangan di bawah ini ada ditandakan bahwa 30% dari anggaran penjualan pada kuartal berikutnya, kemudian 30% dari anggaran penjualan kuartal pertama untuk di tahun ketiga ini. Nah, maka 30% dari anggaran penjualan pada kuartal berikutnya, maka yang kita pakai yaitu kuartal berikutnya setelah kuartal 1, maka kuartal 2. Maka 30% dari kuartal 2 itu dapat 18.000, maka dicatat di bagian kuartal 1. Kemudian untuk persediaan akhir barang jadi yang diinginkan untuk kuartal kedua, maka kita ambil dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Berarti kita ambil dari kuartal 3. Maka kuartal 3 100.000, ini dikali 30%, maka hasilnya dapat 30.000, maka dicatat di bagian kuartal kedua. Nah, kemudian untuk persediaan akhir barang jadi yang diinginkan bagian kuartal 3 ini, kita dapatkan juga dari anggaran penjualan kuartal berikutnya, itu penjualan yang nomor 4, itu 50.000. Maka 50.000 dari 30% itu dapatnya 15.000. Nah, kemudian yang 21.000 ini didapatkan dari 70%, 70.000 dikali 30% dapat 21.000. Nah, begitupun seterusnya. Kemudian untuk total kebutuhan ini didapat dari anggaran penjualan per unit ditambah dengan persediaan akhir barang jadi yang diinginkan. Nah, untuk kuartal 1 total kebutuhannya itu 40.000 ditambah 18.000, maka hasilnya yaitu 58.000. Kemudian total kebutuhan kuartal kedua yaitu 60.000 ditambah 30.000, hasilnya itu 90.000. Kemudian total kebutuhan kuartal ketiga itu 100.000 ditambah 15.000, maka hasilnya menjadi 115.000. Kemudian total kebutuhan
Kuartal keempat itu 50.000 ditambah 21.000, totalnya itu 71.000. Kemudian total kebutuhan tahunannya itu 250.000 ditambah 21.000, maka totalnya itu 271.000. Kemudian kuartal tahun ketiga bagian yang pertama itu 70.000 ditambah 24.000, maka totalnya kebutuhannya menjadi 94.000. Nah, selanjutnya yaitu dikurangi persediaan awal barang jadi. 12% ini, 12.000 ini itu kita dapatkan dari pengkalian anggaran penjualan per unit, ini kita kalikan 30%. Maka didapatkan persediaan awal barang jadi 40.000 dikali 30% dapat 12.000, 60.000 dikali 30% dapat 18.000, kemudian 100.000 dikali 30% dapat 30.000, kemudian 50.000 dikali 30% dapat 15.000. Kemudian untuk tahunnya itu kita ambil tahun pertama, maka 40.000 dikali 30% dapat 12.000. Dari 7%, ya 70, ya kemudian yang 21.000 ini kita dapatkan dari 70 kuartal tahun ketiga, bagian pertama itu 70.000 dikali 30% dapat 21.000. Maka produksi yang dibutuhkan yaitu kita dapatkan dari total kebutuhan kita kurangi dengan persediaan awal barang jadi. Maka untuk kuartal pertama produksi yang dibutuhkan itu 58.000 dikurang 12.000, maka hasilnya itu 46.000. Kemudian produksi yang dibutuhkan kuartal kedua itu total kebutuhan dikurang dengan persediaan awal barang jadi, maka produksi yang dibutuhkan itu sebanyak 72.000. Kemudian yang kuartal bagian ketiga itu 115.000 dikurang 30.000, maka produksi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 85.000. Kemudian total kebutuhan kuartal 4 71.000 dikurang 15.000, maka produksi yang dibutuhkan 56.000. Kemudian untuk tahunnya 271.000 dikurang 12.000, maka produksi yang dibutuhkan sebanyak 259.000. Dan yang terakhir yaitu kuartal tahun ketiga, kuartal satunya itu 94.000 dikurang 21.000, maka produksi yang dibutuhkan itu sebanyak 73.000. Yang ketiga yaitu berdasarkan anggaran produksi, bahan baku yang perlu dibeli adalah sebagai berikut. Di sini ada kuartal tahun kedua, kemudian ada juga kuartal tahun ketiga. Produksi yang diperlukan per unit itu kita dapatkan dari slide yang sebelumnya yang baru saja dijelaskan. Bahwa diketahui produk yang diperlukan per unit kuartal tahun 2 yang pertama yaitu sebanyak 46.000, kuartal yang kedua sebanyak 72.000, kuartal yang ketiga produk yang diperlukan sebanyak 85.000, kuartal yang keempat 56.000, maka total untuk tahun kedua produk yang diperlukan per unitnya itu sebanyak 299.000. Untuk kuartal tahun ketiga bagian kuartal 1 produk yang diperlukan per unit itu sebanyak 73.000. Kemudian bahan baku yang diperlukan per unit dapat kita ketahui dari perintah soal yang kita baca sebelumnya. Mari kita lihat perintah soal sebelumnya. Di sini diketahui bahwa dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Maka kita kalikan dengan 5. Mari kita kembali dengan jawaban yang tadi. Jadi ingat tadi untuk bahan baku yang diperlukan per pon itu kita kali 5 di soal tadi. Maka untuk kebutuhan produksi per ponnya itu untuk kuartal 1 itu
dari produk yang diperlukan kita kalikan dengan bahan baku yang diperlukan per unit atau pon. Nah, maka didapatkan di kuartal 1 kebutuhan produksi per pon itu 46.000 dikali dengan 5, maka hasilnya kebutuhan produksinya itu sebanyak 230.000. Kemudian kuartal yang kedua itu 72.000 kita kalikan dengan 5, maka kebutuhan produksinya itu sebanyak 360.000. Kemudian kuartal ketiga itu 85.000 kita kalikan dengan 5, maka kebutuhan produksinya itu sebanyak 425.000. Kemudian kuartal keempat 56.000 dikali 5, maka kebutuhan produksinya itu sebanyak 280.000. Kemudian tahun kedua totalnya tadi produksi yang diperlukan itu sebanyak 259.000 kan. Nah, kemudian kita kalikan dengan bahan baku yang diperlukan per unit itu 5. Dikalikan dengan 5, maka kebutuhan produksinya untuk tahun kedua ini itu sebanyak 1.295.000. Kemudian untuk kuartal tahun ketiga, kuartal satunya itu 73.000. Kita kalikan dengan 5, maka kebutuhan produksi per pon itu sebanyak 365.000 pon. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan dengan persediaan awal bahan baku atau ponnya. Nah, 36.000 ini sesuai dengan perintah di bawah ini bahwasanya 10% kebutuhan produksi itu pada kuartal berikutnya. Kita kalikan dengan 10%. Kemudian untuk tahun produksi pada kuartal pertama tahun ketiga, dalam pon kita kalikan juga dengan 10%. Nah, maka yang ditambah persediaan bahan baku pon yang 36.000 ini kita dapatkan dari yang kebutuhan produksi pada kuartal berikutnya. Berarti kuartal berikutnya dari kuartal 1 berarti kan kuartal kedua. Nah, maka 360.000 ini kita kalikan 10%, maka persediaan awal bahan baku per pon untuk kuartal pertama jadi 36.000. Nah, kemudian untuk persediaan awal bahan baku kuartal kedua itu kita dapatkan dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya itu yang bagian ketiga itu 425.000 kita kalikan dengan 10%, maka kita dapatkan persediaan awal bahan bakunya itu 42.500. Kemudian untuk kuartal ketiga persediaan awal bahan bakunya itu dari 280.000 ini kita kalikan dengan 10%, maka dapatnya itu 28.000. Nah, kemudian yang 36.500 ini kita dapatkan dari kuartal tahun ketiga yang ini. Kebutuhan produksinya itu kan 365.000, maka kita kalikan dengan 10%, maka dapatnya itu 36.500. Kemudian, untuk tahun kedua ini, juga kita dapatkan pada kuartal tahun ketiga dalam pon. 10% kebutuhan produk pada kuartal pertama tahun ketiga dalam pon. Maka kuartal tahun ketiga yang pertama itu 365.000 dikali dengan 10%, maka untuk tahun kedua ini persediaan awal yang ditambah bahan baku yang ditambah itu sebanyak 36.500. Maka total kebutuhan untuk kuartal 1 tahun kedua itu sebanyak 266.000. Untuk total kebutuhan kuartal kedua itu sebanyak 402.500. Untuk total kebutuhan kuartal ketiga itu 425 ditambah 28, maka total kebutuhannya 453.000. Kemudian total kebutuhan kuartal 4 316.500. Kemudian untuk tahun kedua yaitu total kebutuhannya yaitu dari 1.295.000 kita tambahkan dengan 36.500. Maka total kebutuhannya menjadi 1.331.500. Kemudian selanjutnya itu dikurangi persediaan awal bahan baku per pon. 23.000 ini kita dapatkan dari kebutuhan produksi yang ini. Kebutuhan produksinya kita kalikan juga dengan 10%. Ini 10% kebutuhan produksi pada kuartal tahun berikutnya, kemudian 10% kebutuhan produksi pada kuartal pertama tahun ketiga. Maka persediaan awal bahan baku untuk kuartal 1 itu kita ambil dari kebutuhan produksi kuartal 1 230.000, kita kali 10%, maka persediaan awal bahan bakunya menjadi 23.000. Kemudian untuk yang kuartal kedua itu dari kebutuhan produksi 360.000 ini kita kalikan 10%, maka persediaan awal bahan bakunya menjadi 336.000. Kemudian untuk kuartal ketiga
Itu dari 425.000 ini, kita kalikan 10%, maka persediaan awal bahan bakunya menjadi 42.500. Kemudian kuartal keempat itu kita dapatkan dari 280.000 ini, kita kalikan 10%, maka persediaan awal bahan bakunya yang kuartal keempat menjadi 28.000. Nah, kemudian yang 23.000 ini untuk tahun kedua ini sesuai dengan penjelasan yang di bawah ini bahwa 10% kebutuhan produksi pada kuartal pertama untuk tahun ketiga. Maka yang kita ambil dari sini. 230.000 ini kita kali 10%. Nah, maka untuk total persediaan awal bahan baku untuk tahun kedua ini menjadi 23.000. Kemudian bahan baku yang akan diberi per ponnya yaitu kita dapatkan hasilnya dari total kebutuhan kita kurangi dengan persediaan awal bahan baku. Maka untuk kuartal pertama bahan baku yang akan dibeli per ponnya itu 266.000 dikurang 23.000, hasilnya menjadi 243.000. Nah, begitu seterusnya. Untuk bahan baku yang akan dibeli per pon kuartal kedua itu sebanyak 366.500. Kemudian kuartal ketiga, bahan baku yang akan dibeli per ponnya itu sebanyak 410.500. Kemudian kuartal keempatnya yaitu bahan baku yang akan dibeli per ponnya itu sebanyak 288.500. Kemudian untuk tahun kedua total keseluruhannya untuk bahan baku yang akan dibeli per pon itu yaitu sebanyak 1.308.500. Ingat bahwa bahan baku yang akan dibeli per pon ini kita dapatkan hasilnya dari pengurangan persediaan awal bahan baku dengan total kebutuhannya. Nah, maka setelah kita mendapatkan bahan baku yang akan dibeli per pon, maka kita akan mencari biaya bahan mentah per pon. Di perintah soal tadi, daripada lama kita mengulangnya ke soal awal, yang jelas di perintah soal tadi, bahwa biaya bahan baku adalah yaitu sebanyak 0,80 US dollar per ponnya. Maka untuk biaya bahan mentah per pon kita kalikan dari kuartal tahun kedua dan kuartal tahun kedua itu untuk kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, dan total tahun kedua. Untuk biaya beban mentah per ponnya kita kalikan dengan 0,80 US dollar untuk kuartal 1, 2, 3, 4, dan total tahun kedua. Maka biaya bahan mentah yang akan dibeli itu kita dapatkan dari hasil pengkalian dari bahan baku yang akan dibeli per pon kita kalikan dengan biaya bahan mentah per ponnya. Maka untuk biaya bahan mentah yang akan dibeli untuk kuartal pertama yaitu 243.000 dikali dengan 0,80 US dollar, maka biaya bahan mentah yang akan dibeli untuk kuartal pertama itu sebanyak 194.000 US dollar. 194.400 US dollar. Kemudian untuk biaya bahan mentah yang akan dibeli untuk kuartal kedua itu dari 366.500 kita kalikan dengan 0,80 US dollar, maka biaya bahan mentah yang akan dibeli untuk kuartal tahun kedua itu sebanyak 293.200. Kemudian untuk kuartal tahun ketiga untuk biaya bahan mentah yang akan dibeli yaitu 410.500 kita kalikan dengan 0,80 US dollar, maka biaya bahan mentah yang akan kita beli itu sebanyak 328.400. Kemudian untuk kuartal keempat biaya bahan mentah yang akan dibeli yaitu sebanyak 230.800. Kemudian untuk tahun kedua itu biaya bahan mentah yang akan kita beli yaitu 1.308.500 kita kalikan dengan 0,80 US dollar, maka biaya bahan mentah yang akan kita beli itu sebanyak 1.046.800. Kemudian selanjutnya yaitu berdasarkan pembelian bahan baku di slide sebelumnya, perkiraan pengeluaran kas dapat kita hitung yaitu kuartal tahun kedua. Di sini di soal tadi, daripada kita mengulang, di sini saya akan membacakan soalnya dari buku. Diketahui bahwa
Laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar 81.500 untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Nah, maka utang usaha atau saldo awal itu kita catat di kuartal pertama yaitu sebanyak 81.500. Nah, maka tahun kedua itu kita catat utang usaha saldo awalnya itu 81.500. Nah, kemudian untuk pembelian kuartal pertama, kuartal kedua, kemudian pembelian kuartal ketiga. Mohon maaf ini salah tulis ya, ini untuk pembelian, ini pembelian. Nah, jadi pembelian ini kan di sini diketahui ada 60% sama 40%. 60% sama 40% ini kita ketahui dari soal, bahwa di soal ini kita ketahui bahwa pembelian bahan baku dibayar dengan pola berikut. 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya itu sebesar 40% itu pada kuartal berikutnya. Nah, maka di sini jelas ya bahwa pembelian kuartal pertama kita dapatkan dari pembelian bahan baku sebelumnya untuk itu kuartal tahun pertama itu sebanyak 194.400 US dollar. Kita kalikan dengan 60%, maka didapat kuartal pertama untuk pembelian kuartalnya itu sebanyak 116.640. Kemudian pembelian kuartal pertama bagian kedua ini yang 77.760 ini kita dapatkan dari 194.400 kita kalikan dengan 40%. Nah, maka dapatlah hasilnya 77.760 US dollar. Kemudian untuk pembelian kuartal kedua, yaitu pembelian bahan baku yang slide sebelumnya, itu kita ketahui itu sebanyak 293.200. Maka kita kalikan 60%, maka untuk pembelian kuartal kedua berarti posisinya bagian sini, nah, itu sebanyak 175.920.000. Kemudian untuk yang bagian kuartal ketiga ini 117.280 kita dapatkan dari 293.200 kita kalikan dengan 40%. Kemudian untuk pembelian kuartal ketiga, mohon maaf ya ini salah tulis, ini seharusnya pembelian kuartal ketiga. Itu kita ketahui bahwa pembelian bahan baku kuartal ketiga tadinya yaitu sebanyak 328.400 US dollar. Kita kalikan 60%, maka didapatkan untuk kuartal ketiga yaitu 167.040 rupiah. Kemudian yang pada kuartal keempat ini yang 131.360 yaitu didapatkan dari 328.400 US dollar kita kalikan dengan 40%. Kemudian untuk pembelian kuartal keempat, maka kita kalikan hanya dengan 60% saja, yaitu pembelian bahan bakunya itu yaitu sebesar 230.800 US dollar kita kalikan dengan 60%, maka di kuartal keempat tercatat pembeliannya itu sebanyak 138.480. Maka untuk total tahun kedua untuk utang usahanya sebanyak 81.500 US dollar. Kemudian untuk pembelian kuartal pertama, totalnya untuk tahun kedua yaitu sebanyak 194.400. Kemudian untuk pembelian kuartal kedua itu di bagian tahun keduanya totalnya yaitu 293.200. Kemudian untuk pembelian kuartal ketiga itu totalnya 328.400. Kemudian untuk pembelian kuartal keempat totalnya itu sebanyak 138.480. Ingat, yang hasil ini kita ketahui dari penjumlahan ini. Kita letakkan ke sini. Ini ditambah ini, ya, dapat hasilnya segini. Ya, begitu juga seterusnya. Ini dengan ini dapat segini, ini dengan ini dapat segini, ini ke sini. Maka untuk total pengeluaran kas per kuartalnya, kita lihat bahwa kuartal 1 itu total pengeluaran kasnya itu sebanyak 198.140 rupiah. Kemudian untuk total pengeluaran kas kuartal kedua itu sebanyak 253.680 rupiah. Kemudian untuk total pengeluaran kas kuartal ketiga itu sebanyak 314.320. Kemudian untuk total pengeluaran kas untuk kuartal keempat itu sebanyak 269.840. Hasil total pengeluaran kas ini kita ketahui dari penjumlahan yang ini. Ini dengan ini dapat hasilnya ini dan ini dapat hasilnya ini dengan ini kita jumlahkan dapat hasilnya segini, kemudian ini dan ini dapat hasilnya segini. Kemudian untuk
total keseluruhan tahun kedua untuk total pengeluaran kasnya yaitu kita totalkan semuanya 81.500 ditambah 194.400, kita tambahkan 293.200, kemudian 328.400, kemudian kita tambahkan dengan 138.480, maka total pengeluaran kas untuk tahun kedua keseluruhannya yaitu tercatat sebanyak 1.035.980 US dollar. Nah, baiklah, cukup sekian penjelasan mengenai soal kaji ulang, mengenai schedule anggaran yang dapat saya jelaskan dan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan saya ada kesalahan dalam mencatat yang bagian tadi seharusnya pembelian saya catat penjualan tapi di sana sudah saya jelaskan bahwa saya salah catat. Kemudian dalam penjelasan saya agak terlalu lama terlelet, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.